Halo cuy, di Scary Movie keempat kali ini bercerita tentang perempuan idola kita semua, yaitu Cindy, yang lagi diteror dan dihantui sama seorang hantu bocil di rumahnya. Jadi, di film ini kita bakal nonton dan bakal melihat betapa tegang dan mengerikannya teror-teror si hantu bocil ini menakuti Cindy, seorang wanita cantik yang mempunyai hati yang sangat rapuh. Ya udah kalau gitu, ini dia seluruh alur cerita film Scary Movie yang keempat. Seorang pria besar, hitam dan panjang, maksud gua keker, tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan yang sangat gelap gulita. Lalu dia pun tersadar kalau kakinya ini dirantai. Lalu, di sudut yang lain, dia ini melihat ada seorang dokter yang juga kondisinya sama seperti dirinya. Di tengah kepanikan mereka berdua, tiba-tiba muncullah sesosok boneka yang sangat lucu, idola anak-anak, yang merupakan dalang dari kejadian ini. Si boneka lucu ini pun memberitahu kalau mereka hanya mempunyai waktu 60 detik. Hah? 60 detik? Napas saja udah habis dong waktunya. Mereka punya waktu 1 menit buat bebas dari sana. Si pria hitam ini pun karena seorang pebasket memanfaatkan bongkahan reruntuhan yang ia temukan untuk mendapatkan gergaji yang menggantung di atap. Namun, tembakannya meleset. Si dokter pun menyemangati si pria hitam ini untuk fokus layaknya pemain basket profesional gitu kan. Setelah dia ini fokus dan berdoa dalam hati, tembakannya pun ya tetap meleset. Barulah di tembakan yang terakhir, akhirnya dia berhasil membuat si gergajinya ini tuh jatuh dari atap dan mereka pun masing-masing sibuk untuk melepaskan rantai yang mengikat kaki mereka cuy. Si dokter pun semakin panik karena waktu yang mereka punya nih udah semakin tipis. Akhirnya, si dokter pun mengambil keputusan besar untuk memotong kakinya sendiri. Nah loh, dengan menikmati setiap gesekannya, si dokter pun berhasil memotong kakinya. Tapi yang dipotong, ini tuh kaki sebelahnya cuy. Jadi si dokter ini salah memotong kaki gitu kan. Dokter ini pun akhirnya pingsan. Cerita pun pindah ke sebuah apartemen di mana si Tom ini tuh lagi terbangun di pagi hari dengan keadaan yang sangat lemes. Ya gimana gak lemes? Orang dia abis ngeganjot 1, 2, 3 wanita cuy. Gokil. Lalu datanglah Cindy yang memberi kabar kalau si Cody keponakannya nih udah dimasukin ke sekolah militer. Dan dia pun tampaknya udah siap lah jadi pro player PUBG gitu kan. Si Cindy pun mulai berceloteh layaknya para betina pada umumnya. Namun, sepertinya pikiran Tom ini lagi mengawang-awang entah di mana. Niatnya mau minum obat, tapi yang diminum malah obat kuat. Bangsat. Tiangnya Tom pun langsung auto tegak dan membengkak. Tiang yang tegak ini pun menarik perhatian si Meong yang ada di rumahnya Tom untuk bermain layaknya mainan. Tom pun malah berantem sama si Meong yang akhirnya dia malah kesandung di pinggir apartemen dan terjatuh ke bawah. Tom pun akhirnya meninggal dengan posisi yang sangat tidak wajar. Ya semoga dia gak jadi arwah gentayangan gitu ya. Soalnya sih bakal ngeri banget gitu kan, ada setan yang bentuknya kayak Tom gitu kan. Di film ini kita pun diperkenalkan dengan karakter baru yang bernama Ryan. Seperti biasanya, karakter Ryan ini tuh tentu mempunyai kegoblokannya tersendiri. Dia pun dengan santainya tidur di saat lagi kerja, sehingga kontainer yang ia operasikan malah gondal-gandul ke sana kemari. Lebih parahnya, kontainer yang berisi monyet ini tuh malah jatuh dan membajak pelabuhan tempat ia bekerja. Ya, untuk menyenangkan pikirannya Ryan, dia pun menepi untuk minum. Di sana dia ketemu sama Mahalik yang masih bersama temennya yang bersama CJ. Ternyata si Mahalik itu teman lamanya Ryan. Nah, si Mahalik pun cerita kalau dia nih udah ngapain aja di saat dia nih nggak ketemu sama Ryan. Cerita pun kembali flashback saat si Mahalik lagi camping sama CJ. Mereka pun berduaan di tenda. Si Mahalik pun mulai memancing CJ dengan bernyanyi sebuah lagu yang romantis. Dan sama si CJ malah diayoin gak tuh lagunya. Mereka pun jadi nyanyi bareng sambil melakukan gerakan-gerakan pemanasan untuk siap melakukan senam di dalam tenda. Ya selanjutnya mereka pun tendanya bergoyang. Ryan yang tahu Mahalik udah gak beres itu pun langsung pergi pulang ke rumah. Ternyata di rumahnya istrinya ini udah nunggu. Jadi si Ryan ini bercerai sama istrinya cuy. Tapi anak-anaknya Ryan itu masih tinggal bersama Ryan. Tuh kan, si Ryan ini sayang banget sama anak-anaknya gitu kan. Di film kali ini, Cindy lagi mencari pekerjaan.
Dan beruntungnya dia mendapatkan sebuah pekerjaan untuk merawat sebuah rumah. Dia pun diajaklah sama bosnya untuk pergi melihat tempat kerjanya. Kalau dilihat dari luar sih rumahnya megah ya. Namun tampaknya ada banyak keanehan di dalam rumah ini. Dia pun langsung disambut dengan seorang wanita tua yang lagi rebahan. Cindy pun berusaha membangunkan wanita tua ini, namun kok dia nggak bangun-bangun ya? Terus dia pun diajaklah berkeliling rumah sama si bosnya, melihat semua bangunan di rumah ini. Feeling gue kok udah gak enak banget ya sama rumah ini. Di kamar mandinya pun bosnya pun berusaha menutupi sesuatu di dalam bak mandi. Dia pun sampai rela membuka baju untuk membasahi badannya cuy. Cindy pun tidak pedulilah dengan keanehan yang ada di rumah ini. Karena matanya hanya tertuju pada si Ryan yang lagi memotong kayu di belakang rumah. Ya Cindy pun langsung jadi anget gitu kan. Singkat cerita, Cindy pun mengiyakan untuk bekerja di rumah ini. Enggak butuh waktu lama buat Cindy bisa berkenalan sama si Ryan. Cindy pun tidak sengaja kegebok bola baseball dari lemparannya Ryan. Cindy pun lalu terjatuh di tengah tumpukan sampah. Seperti di film-film romantis, Ryan pun menolong Cindy dan berkata, "Nona, kamu baik-baik aja kan?" Ya mereka pun akhirnya berkenalan. Sepertinya perasaannya Cindy ini nggak bertepuk sebelah tangan. Karena si Ryan yang kesepian pun tampaknya juga ada rasa nih sama si Cindy. Dia pun terkesima dan menjadi tegang saat melihat Cindy menjelaskan apa pekerjaannya dan apa yang ia lakukan di rumah ini. Pada malam harinya, Cindy pun langsung merasakan keanehan dari rumah ini cuy. Dia pun langsung bertemu dengan seorang bocil. Ya elah Cil, ribet amat jalan doang. Bener kan? Jatuh kan lu? Lagian sih. Cindy yang lagi ketakutan akan teror si bocil ini, sampai-sampai dia ini jadi ketuker antara air bersih dan air bekas kencing si wanita tua ini cuy. Cindy pun malah mengusap badan wanita tua ini dengan air bekas kencingnya sendiri. Jorok banget lu Cindy. Akhirnya ia pun sadar dan langsung menyemprot si ibu-ibu ini guys. Setelah menyiram si ibu-ibu ini, Cindy pun lalu melanjutkan pencarian untuk menemukan petunjuk dari keberadaan si bocil yang selalu menghantuinya. Dan bener aja dong, akhirnya dia ketemu sama si bocil di atap rumah. Nah loh, keesokan harinya Cindy pun lagi-lagi digebok make bola sama si Ryan. Cindy pun mulai nyaman sama si Ryan dan menceritakan apa yang terjadi pada malam hari kemarin. Bahkan lebih jauh lagi, Cindy pun bercerita tentang masa lalunya bersama pacarnya yaitu si George. Jadi si Cindy ini dulunya adalah seorang petinju dan George menjadi pelatihnya. Dia pun sukses menjadi petinju dan sampailah pertandingan final melawan seorang petinju wanita yang sangat-sangat besar dan sangat hitam. Cindy pun dengan mudah ditonjok dan dihabisi sama wanita jadi-jadian ini cuy. Si George itu tuh berniat membantu Cindy, namun yang terjadi malah dia makin digebukin sama si wanita jadi-jadian ini. Selanjutnya pertumpahan darah pun terjadi di ring tinju itu. Si George terkena batang kursi, wasitnya terkena ring tinju, dan beberapa orang di sekitar ring tinju juga merasakan apa yang dirasakan George. Dan ya begitulah akhir hidup dari si George yang sangat malang ini cuy. Sedih banget ya. Nah si Ryan ini berhasil lah membuat Cindy sedikit demi sedikit move on dari George gitu kan. Mereka pun lalu mengadu mulut di halaman belakang. Namun tampaknya alam tidak setuju dengan mereka. Langit pun mengeluarkan petir yang berbentuk sangat familiar. Ryan dan Cindy pun lalu berlari mengamankan diri. Sedangkan anaknya Ryan sudahlah. Ternyata seluruh kota itu menjadi porak-poranda cuy. Terjadi kekacauan di kota dan orang-orang pun menjadi gila dan sangat kacau. Ditambah lagi, di pusat kota ini tiba-tiba muncul sebuah monster raksasa yang berbentuk iPod. Lalu si iPod ini tuh berubah menjadi robot alien yang menghancurkan para manusia dengan membabi buta. Di sisi lain, Cindy pun lagi-lagi ketemu dengan si bocil di rumah itu. Mereka pun berbicara dalam bahasa Jepang. Cindy pun berbicara, Ike, kimochi. Ya si bocil ngasih tahu lah kalau bapaknya dialah yang menjadi dalang penyerangan alien di kota itu. Bocil pun memberikan sebuah petunjuk di mana letak dari bapaknya. Balik ke Ryan, dia pun mengambil bocil-bocilnya untuk bergegas menyelamatkan diri. Dia pun mengambil pistol untuk berjaga-jaga. Namun tiba-tiba kegoblokannya tuh muncul. Si Ryan pun gak sengaja menjederkan pistolnya di pantat dan tiangnya. Aduh ngilu cuy. Nah kekacauan ini sampailah di telinga Presiden Amerika.
Namun si presiden malah biasa aja gitu dan lebih mementingkan mendengarkan cerita dari anak TK yang lagi menceritakan kisah seekor itik. Ya karena kesel gitu kan, si pengawal presiden pun ngasih tahu kalau si itik ini tuh bakal mati gitu kan di akhirnya. Selanjutnya malah seisi kelas pun menjadi kacau. Anak-anak pun malah jadi nyembur-nyemburin susu yang ia lagi minum di depan si presiden. Aduh, itu kenapa ada yang bawa monitor ya? Lu mau rakit PC cuy. Si Cindy sendiri pun kembali bertemu dengan temannya si Brenda. Gue gak tahu kenapa ya si Brenda ini kok hidup lagi gitu di Scary Movie keempat ini. Nah si Brenda sendiri di film ini berperan menjadi seorang reporter berita. Cindy pun menjelaskan ke Brenda kalau dia ini menemukan cara untuk menghentikan kekacauan ini cuy. Mereka pun akhirnya let's go menaiki sebuah mobil. Di tempat yang terpisah, Ryan sama anak-anak ini malah digerebek sama orang-orang yang lagi berjalan kaki. Ya karena si Ryan ini kan dengan enaknya gitu naik mobil sedangkan yang lain malah jalan kaki. Ryan pun terpojok dan menjederkan pistolnya yang ternyata pelurunya ini tuh kena si abang-abang yang lagi naik layangan. Akhirnya mobil Ryan pun dibawa kabur dan mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Si Cindy sama Brenda tuh akhirnya berhasil kabur dari kekacauan ke daerah yang sangat terpencil. Mereka pun akhirnya masuk ke sebuah perkampungan yang sangat terpencil dan berpura-pura menjadi penduduk itu. Di sana mereka pun bertemu dengan dua orang yang sangat aneh. Gue nggak tahu sih ini aneh apa goblok gitu kan. Yang satu perempuan cantik yang membel tapi tidak bisa melihat, dan yang satu abang-abang bernama Ezekiel yang bisa melihat tapi nggak bisa mikir. Mereka berdua ini pun malah lomba lari. Ya sudah tentu sih cewek ini tuh terkena pohon dan si abang-abang Ezekiel ini terkena tembok. Blok. Ternyata di sana lagi ada perjamuan makan siang dan semua penduduk desa ini berkumpul di pusat desa. Sebagai penduduk yang beriman, mereka pun berdoa dulu sebelum makan. Si Ezekiel pun memimpin doa mereka dengan wah, no komen dah. Tiba-tiba si Cindy sama si Brenda pun ditangkap sama penjaga di desa itu. Lalu mereka pun diadili sama tetua di desa itu cuy. Jadi desa ini adalah komunitas yang sangat tertutup akan orang luar. Jadi mereka ini berdiskusi dan memutuskan apakah Cindy dan Brenda boleh tinggal atau harus diusir gitu kan dari desa ini. Tapi si Brenda ini bisa-bisanya menggoda abang-abang ganteng yang duduk di sebelahnya. Sehingga si abang-abang ini malah membela Brenda dan meminta Brenda dan Cindy untuk tinggal di desa ini. Sedangkan si Cindy malah digelayangin sama si Ezekiel yang gak waras ini cuy. Geli gue. Nah, di tengah-tengah sidang mereka, tiba-tiba datanglah si wanita buta yang mengira kalau tempat sidang ini adalah kamar mandi. Dia pun dengan sandanya membuka baju dan buang air besar. Aduh, mana kalau dari suaranya mah ini mencret cuy. Lu tahu nggak? Jadi kayak dicampur air gitu cuy. Oh iya, si Brenda sama Cindy pun akhirnya diperbolehkan tinggal di desa ini. Di sisi lain, Presiden Amerika pun berpidato di rapat PBB dengan berbagai pemimpin negara di seluruh dunia. Di sini, si presiden memperkenalkan sebuah senjata yang dapat menghancurkan para alien yang membuat kekacauan cuy. Tapi yang terjadi, malah si presiden gak sengaja memencet alat ini dan membuat si presiden menjadi bugil. Lebih parahnya lagi, dia pun membuat seisi ruangan juga ikut-ikutan menjadi seperti presiden. Gokil. Sedangkan di desa, Brenda dan Cindy pun harus melihat bahwa petinggi desa ini tuh mati ditusuk sama Ezekiel. Nah, si petinggi desa ini pun cerita kalau si bocil yang menghantui Cindy adalah anaknya dia. Si bocil ini pun meninggal pas lagi menonton acara pertandingan tinjunya si Cindy. Waduh, gila, gue sih gak kepikiran lu ada bocil yang nonton tinju meninggal gitu kan, terus jadi arwah gentayangan gitu kan. Wah, bener-bener jenius gitu, out of the box. Setelah memberitahu hal ini, si petinggi desa ini pun ditusuk lagi sama si Ezekiel yang udah bener-bener gak waras sih menurut gue. Alien pun semakin liar dan mencari manusia sampai ke dalam rumah. Alien ini pun malah menemukan sebuah majalah dewasa yang ada versi perempuan dan ada versi... skip aja dah. Ya si alien ini pun karena melihat majalah itu tuh jadi tegang nih dan menggenjot vacuum cleaner yang ia temukan. Ya selanjutnya setelah puas, alien ini pun mengambil Ryan dan anaknya, di mana Cindy di sana juga dan ada juga Brenda yang juga diangkut ke dalam tampungan alien itu. Ya seenggaknya mereka berkumpul lagi gitu kan. Namun tiba-tiba si anaknya Ryan ditarik lagi ke atas. Si Cindy dan Ryan pun ikut-ikutan masuk ke lubang si alien ini yang bentuknya sangat familiar cuy.
Nah, selanjutnya mereka pun ada di sebuah ruangan seperti di awal film tadi. Cindy dan Brenda pun memakai alat seperti di film Saw, begitu juga dengan Ryan. Lalu muncullah boneka lucu, idola anak-anak, memberikan arahan pada mereka untuk berbuat apa. Lanjut, mereka pun terbebas dari permainan pertama si boneka ini. Nah, selanjutnya permainan pun melibatkan anak-anaknya Ryan. Ryan pun setengah mati lah menyelamatkan anak-anaknya. Cindy pun tiba-tiba teringat atas petunjuk si bocil di rumah itu. Dia pun lalu menemukan foto si boneka ini tuh lagi menggenjot ibunya si bocil. Jadi si boneka ini tuh adalah ayah kandung si bocil itu cuy. Bangsat. Nah, si boneka ini tuh ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Si Brenda pun secara ajaib bisa masuk ke tempat di mana boneka ini berada. Namun hal ini malah membuat situasi semakin buruk. Nyawanya Ryan pun tergantung pada anak-anaknya. Anak-anaknya Ryan pun memaafkan kesalahan dan kegoblokan bapaknya. Lalu permainan pun selesai cuy. Ryan dan anak-anaknya pun terbebas dari permainan ini. Si boneka ini pun akhirnya sadar kalau yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Namun si Brenda ini keluar dengan si boneka yang satunya lagi. Wah, Brenda, lu habis ngapain itu? We are so fucked. Ya, selanjutnya film ini pun berakhir bahagia cuy. Alien pun berhenti meneror bumi. Ryan dan mantan istrinya pun baikan. Begitu juga dengan Brenda yang melahirkan seorang bocil. Yang lu udah pasti tahu lah siapa bapak dari si bocil ini cuy. Ya, pada intinya semua kehidupan kembali seperti semula, normal seperti sedia kala. Ya, begitulah cuy cerita dari film Scary Movie yang keempat. Terima kasih banyak yang udah nemenin nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.